Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Saya bukan dokter, saya bukan profesor. Saya masih S2, masih S2, belum selesai, sedang tertutup. Ya, saya dari BINUS University di School of Information System, ngajar udah dari tahun 2005 ya. 17 tahunan ngajar di BINUS dan beberapa tempat. Baik, untuk mempersingkat waktu karena memang saya nggak bisa ini Pak Adik, nggak bisa share. Oh, boleh. Jadi kita bagi dua bagi kalian. Saya coba kasih tips ya, semacam Boleh Pak Indra ya. praktis lah supaya bisa langsung membuat paper di bidang masing-masing bapak ibu sekalian. Jadi kita hari ini kita punya dua agenda. Yang ini saya dari IS of School of IS BINUS. Dua agenda besar hari ini dan pekan depan. Ini kita buat abstrak dan introduction dan proofreading application. Jadi tadi saya bilang di grup bahwa kita nggak usah ikut ink breaking, nggak usah ikut LIA atau apa namanya kursus, cukup dengan aplikasi. Sangat mudah dan sangat cepat. Nanti saya coba kasih tipsnya nanti. Dan pekan depan saya coba ajak Bapak Ibu untuk belajar tentang literature review, metode riset, dan bagaimana mencari jurnal Scopus atau Sinta yang murah meriah. Dulu waktu awal-awal saya masih susah nyari yang murah meriah, Bu. Pak Niko juga pernah tuh saya ajak sampai 30 juta, mahal-mahal amat. Tapi kemudian di ke belakang saya dapat menemukan jurnal yang Scopus yang murah. Cuma 2 juta, 3 juta ada itu. Ternyata ada, alhamdulillah. Nanti di hari berikutnya saya coba sharing bagaimana mencari jurnal yang murah meriah, kemudian cari proceeding yang virtual. Karena kalau kita proceeding seminar di Orlando mahalan ongkosnya. Sementara hotelnya belum. Tapi kalau virtual hybrid, nah nanti saya coba cari kasih tips bagaimana mencari proceeding atau seminar Scopus yang hybrid, yang virtual. Oke, sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Baik, di paper standar Scopus sudah ada 6 bagian, Bu, Bapak Ibu. Itu harus ada, mutlak harus ada. Ini ada abstrak, introduction, literature review, resume method, result, discussion, and conclusion. Nah, mungkin susunannya bisa nggak bersama persis. Tapi yang pasti abstrak pertama, intro kedua, literature review, metode riset itu bisa gantian, bisa tukar tempat. Tapi result sama conclusion di akhir. Nah, ini Bapak Ibu dimanapun bidangnya pasti harus ada ini. Itu mau Sinta 1, 2, 3, sampai 6 harus ini. Scopus yang Q1 sampai Q4 harus ada seperti ini. Nanti kita bahas ini secara praktikal, best practice-nya, biar nanti Bapak Ibu mudah memahaminya. Nah, kita bahas hari ini hanya 2. Pertama, abstrak dan introduction. Nah, di abstrak, Bapak Ibu harus punya sebuah open problem, Bapak Ibu. Jadi jangan saya sering kali baca paper orang itu, review, nggak jelas problemnya apa. Jadi nggak secara eksplisit digambarkan dalam paper apa sih masalahnya. Jadi karena ngambang masalahnya, resultnya hasilnya juga nggak tepat menjadi solusi buat problem yang ada. Nah, itu yang pertama. Harus secara eksplisit digambarkan problemnya. Yang kedua, global. Global. Kalau kita bicara Scopus, kita bicara isu global. Jangan bawa isu lokal regional apa lokal. Jangan bawa isu regional apa lokal. Harus global. Ya, pertama secara eksplisit dijelaskan problemnya apa dan bawa isu global. Misalnya apa? Misalnya LGBT misalnya. LGBT kalau dari konteksnya apa namanya sosial ya. Misalkan bagaimana pendidikan Islam terhadap LGBT. Bapak Ibu ambil sampel di mahasiswa di kampus, misalnya kampus Islam UIN misalnya, 100 orang, tapi topiknya tentang LGBT, itu insya Allah bisa tembus. Jadi isu global. Isu maaf Pak, bisa di full size Pak. Oke, baik. Misalnya isu sekarang lagi apa namanya mobil listrik, efisiensi energi misalnya, itu isu global.
Bagaimana misalnya kesiapan mahasiswa kampus untuk menerapkan isu electric vehicle atau mobil mobil listrik dan seterusnya. Ya, jadi poin kedua adalah global isu, bukan lokal atau regional. Kemudian metode riset Bapak Ibu sekalian. Ini harus kuat. Kuat dalam arti metode harus standar. Jangan mengambil metode yang tidak standar. Apa yang standar itu? Kita punya dua pendekatan ya. Nanti mungkin kita bahas di pertemuan besok lebih detail. Novelty juga sama. Novelty harus kuat. Kemudian keywordnya. Nah, keyword ini biasanya kumpulan kata dari judul. Jadi ketika reviewer baca judul, dia akan baca, oh isinya ini. Kebaca dari kata di judul. Itu keywords. Ya, jadi itu abstrak misalnya. Nah di problem gimana sih caranya di problem? Kita bisa banyak dengan mudah Bapak Ibu mencari problem dengan mudah. Kalau tahu caranya. Yang pertama kita bisa observasi. Misalnya Pak Ade kan udah biasa di disabilitas. Dia tahu bagaimana problem disabilitas membuka usaha. Ada yang jualan kerupuk, ada yang macam-macam. Itu problem. Based on observasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang main di pendidikan, misalnya pendidikan di sekolah, lihat di observasi ke anak-anak, ada masalah, ada problem nggak? Tapi problem itu problem yang sifatnya global. Jadi jangan lokal. Itu cara pertama. Atau yang kedua dari literature review, Google Scholar, website. Tinggal ketik aja di Google Scholar misalnya atau di Google Education Problem Indonesia, kan muncul problemnya itu. Nah, itu udah ketahuan tuh problemnya. Nah, atau yang ketiga FGD. Nanti yang cari problemnya nanti kita coba buat simulasi di sini biar lebih jelas bagaimana cara cari problemnya. Nah, kemudian setelah kita buat abstrak, kita buat introduction. Ini hampir sama. Introduction is the same as the abstract in the scope paper. The scene is in the introduction inserting reference and deeper delivery. Whereas it not in the abstract. Jadi persis sama Bu. Yang kita buat di abstrak itu sama dengan di introduction. Ada background, apa problem, ada riset sebelumnya, riset metode dan sound novelty. Ya, jadi ini bagian penting di introduction. Kan tadi di awal ada 6 bagian. Nah, introduction yang kedua ini ada 5 bagian. Nah, background saya coba angkat yang lebih. Nah, ini dia. Ini saya coba Pak Ade ya. Jadi kan di intro itu ada 5 bagian. Background, open problem, sort issues, resume itu sama sound novelty. Nah, di background ini Pak Ade kasusnya. Nah, rencana nanti Pak Ade dan saya akan buat sebuah topik tentang bagaimana menetapkan Bu antara ini ada disabilities dengan pengusaha. Kan mereka bilang pengusaha tuh. Bagaimana menetapkan antara yang terbaik nih antara disabilitas dengan pengusaha, misalnya dia jualan pulsa, jualan UKM dan seterusnya. Nah, itu tujuannya dengan mesin learning. Nanti kita buat semacam prediction atau mapping. Mana what is the best entrepreneur for the disabilities. Nah, di introduction nanti di awal tadi ini ada background. Background kasih tahu, gambarkan tentang fenomena disabilities. Kelemahannya apa, tantangannya apa, peluangnya apa. Nah, ini harus dengan referensi. Kalau di abstrak nggak perlu, cukup dengan kalimat 1-2 paragraf selesai. Tapi di background, di introduction itu buat 5 sampai referensi. Nanti saya kasih tipsnya bagaimana cara mencari background. Ini gambarkan. Nah, problemnya, Bapak Ibu sampaikan nih. Problemnya jelas nih. Pertama, disabilitas itu bukan cuma lokal, bukan regional, itu global. Karena orang disabilitas ada di seluruh dunia. Problemnya jelas, keterbatasan. Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha. Ya, itu poin kedua, problem. Jadi background, problem. Nah, problem itu biasanya agak susah nyarinya, referensinya. Agak susah biasanya. Nah, cukup dengan 1 atau 2 referensi.
problemnya. Nanti kita coba cari bagaimana tipsnya. Nah, saya coba sharing beberapa topik. Saya pernah juga ngisi di beberapa tempat. Ada beberapa yang ini beberapa topik yang sifatnya umum ya. Saya pernah ngaji di beberapa tempat. Ini tentang politik perempuan, industri. Kemudian hak pertama hakim dalam cara perkara cerai gugat KDRT. Ini ilmu-ilmu yang bukan ilmu hati, tapi saya pernah kasih advice ke kita coba yang pertama. Misalnya ini ada politik perempuan. Nah, misalnya nih buat bahas sampai misalnya problemnya jelas. Misalnya di politik itu nggak ada perempuan itu di nomor 2 kan? Kenapa jumlahnya sedikit dibanding laki-laki di partai politik misalnya? Jumlahnya sedikit itu sebuah problem. Kenapa nggak sama misalnya? Kemudian perannya itu nggak signifikan. Itu juga sama. Itu problem juga. Itu problem juga. Nah, ini bisa dicari di Google problemnya atau di Google Scholar, di banyak riset tentang problem. Itu pertama tentang politik perempuan. Yang kedua hal industri. Problemnya di hal industri itu susah ngawasin barang-barang halal. Susah. Gimana caranya misalnya ada ciki mengandung daging babi misalnya. Itu udah kemana-mana. Gimana caranya? Itu problem. Nanti novelty-nya kita bisa membuat sebuah pengawasan. Nah, kalau pakai blockchain, nanti kalau di IT-nya pakai blockchain. Kemudian, nah ini juga ada satu dosen dari UIN yang dia punya problem untuk menyatukan kalender Hijriah. Jangan deh, kalau kita kan lebaran tuh bareng betul, ada yang hari Senin, nah, mau sama NU ya. Itu yang dia tanya ke saya bagaimana. Itu saya bilang kalau untuk menyatukan harinya nggak mungkin. Kan dari tahun jebot sampai sekarang itu nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Karena memang beda pendekatan. Hilal sama Ria. Karena Nabi mengajarkan dua hal itu dan itu benar-benar boleh. Nah, tapi coba cari di dampak sosialnya. Jadi jangan berusaha untuk menyatukan hari bareng Islam bareng, itu hampir nggak mungkin. Tapi cari dampak sosial dari perbedaan hari tersebut tadi. Bagaimana menguranginya dan seterusnya. Ini contoh yang berikutnya. Kemudian nah ini juga ada ibu bapak yang menanya saya bagaimana tentang mutu pendidikan Islam. Ini udah masuk ke banyak hal ya. Tapi yang pasti open problemnya yang kedua nih, Upin. Sorry, yang kedua itu rendahnya mutu pendidikan Islam. Kita lihat di Indonesia kalau madrasah aliyah itu kayaknya di level kedua pendidikannya. Itu nggak dianggap sama, mohon maaf, agama-agama lain. Itu problem. Itu benar-benar itu masalah serius. Itu masalah Indonesia, bukan masalah lokal. Nah, itu jadi sebuah problem. Ini juga Bapak Ibu yang nanya ke saya bagaimana buat hal ini di kawasan IKN di Kalimantan. Iya, sama, itu juga sama. Ya, saya coba angkat problemnya bagaimana problem adopsi kan di sana nggak ada industri, belum siap infrastruktur macam-macam. Itu problem. Itu problem. Ya, ini juga sama. Ada juga yang nanya tentang bagaimana misalnya dengan kearifan lokal. Problemnya adalah rendahnya ini dia. Rendahnya keterlibatan masyarakat untuk mendukung wisata halal. Itu problemnya. Nah, wisata halal itu bukan cuma masalah Indonesia, itu masalah global. Banyak negara Muslim yang dapat turisnya dari banyak negara yang bukan Islam atau sebaliknya. Negara Islam, negara non Muslim, tapi kebanyakan banyak yang non Muslim dan seterusnya. Oke, oke. Nah, sekarang saya coba simulasi ya, Bapak Ibu. Sebenarnya kita buka pertanyaan. Bagaimana mencari problem di Google Scholar. Nah, misalnya kita buka Google Scholar. Kalau misalnya biar gampang, problem UKM. Nah, ini belum muncul Pak Ina. Ini langsung muncul nih banyak papernya itu. Problemnya dan UKM gini-gini.
Semua ada muncul problem-problemnya, problem. Kayak ya, belum Ya. muncul di Belum. layar. Baik. Saya ulang lagi deh. Ya, ini di Google Scholar, tinggal di klik problem UKM, muncul langsung Bapak Ibu ini. Tuh ada problem yang di UKM, satu paper, terus Bapak Ibu tinggal buka satu-satu, ketemu problem UKM. Atau problem, kalau mau bahasa Inggris, education problem, education. Ada tuh, banyak. Jadi, step awalnya gampang. Problem itu jadi sesuatu yang bisa dicari. Nah, kemudian bagaimana dengan background? Sama, Bapak. Jadi kalau kita problem dengan problem education, ini keywordnya ya. Kalau education jangan ganti education, ganti misalnya Islamic education. Islamic education. Nah, buka salah satunya, misalnya saya buka ini muncul defining Islamic education. Nah, di sini Bapak Ibu lihat aja. Kita bisa mengutip ini, Bu. Mengutip ini, copy, paste, tapi jangan lupa ini kode etiknya. Sebut referensinya. Jangan sampai enggak. Ini dosa, Bu. Dosa besar. Kita ngutip tambah kutip aja dari mana? Nah, sekalian aja pakai yang tadi saya bilang ada proofreading ya. Proofreading. Jadi misalnya kita ketemunya bahasa Indonesia. Misalnya ini dia, problem UKM. Ini kita buka. Kemudian misalnya kita mau ngutip ini, Bu. Ngutip UKM berperan besar. Kita kan nggak tahu nih. Sorry. Ini bahasa Inggris yang baiknya. Ini tinggal copy, Bu. Copy. Ada namanya aplikasi namanya Quillbot, Bu. Quillbot. Ini aplikasi di internet. Lihat nggak Pak Adik? Iya, kelihatan Pak. Nah, pertama buka dulu Google Scholar. Google Translate. Pas di translate ke bahasa Inggris. Sudah, kemudian masuk Quillbot. Ini ada grammar checker. Paste. Ya, ada 4 error di sini. Langsung fix error. Selesai. Ini grammarnya bagus sekali. Saya berapa kali banyak di jurnal sama conference itu mereka bilang very good bahasa Inggrisnya. Karena pakai software. Nah, gimana untuk bisa memparafrase, jangan sampai kelihatan plagiat. Ini parafrase. Langsung berubah. Yang merah-merah ini, yang diganti sama mereka, sama Quillbot. Ya, sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi semuanya Bapak Ibu sekalian, problem begitu juga. Nanti introduction juga sama caranya. Cari di paper, kutip, tapi jangan lupa kita harus mengutip sumbernya berapa. Pertama, kemudian kita cari di Google Translate, taruh di Quillbot. Ini bayar, Banyak software yang kayak gini, ada Grammarly, ada Wordtune juga ada. Saya bayar ini setahun 700.000. Tapi ada berapa teman yang, Pak saya nggak, ini mesti bayar kartu kredit ya. Pak saya nggak bisa, ya udah kasih kata saya bisa translatein, saya bisa cek grammarnya, saya bisa paraphrase. Ya jadi nggak usah khawatir. Pak saya susah, udah nanti kasih ke saya. Nah, saya bisa bantu untuk cek grammar sama paraphrase. Ya kemudian itu aja kali ya. Kalau udah kayak gitu kita sah ya, nggak ada dianggap plagiat ya? Nggak ada, itu udah paraphrase Pak. Itu udah ambil 10 di bawah 10% itu nilainya di bawah 10%. Ya mungkin itu Pak Adik, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, tanya. Dari saya Pak, kalau tadi kan ada masalah UKM di Lawang tadi ya, kita ambil satu alinea itu. Iya, kalau untuk problem, kalau untuk abstrak Pak, abstrak itu jangan
jangan banyak-banyak. Ya, cukup 2-3 paragraf. Tapi introduction, kalau kita buat standar yang IEEE itu kan 4 ya. Itu minimal setengah halaman introduction. Kutip aja Pak, nggak masalah. Kutip aja semuanya, tapi sebut referensinya. Gitu. Oke. Ini sangat menarik ya untuk kita. Tadi ada juga triknya, tipsnya bagaimana membuat jurnal dan bagaimana kita mensiasati yang sudah ada. Saya akan buka aja form pertanyaan, bisa langsung Pak ya? Ya, sama. Oke, silakan. Tadi saya sudah tanya 2-3 pertanyaan. Silakan. Yang ada masalah di lapangan atau ketika menulis, silakan. Saya dulu Pak ya. Ya, Pak Niko, silakan. Pak Inayatullah, tadi mengenai Pahase ya. Ada aplikasi Pahase ya? Yang berbayar atau tidak berbayar? Ada yang gratisan nggak kalau perlu? Ada Pak, Quillbot itu gratis Pak. Gratis, cuma lama banget loadingnya Pak. Dan dia per baris. Itu kalau yang berbayar berapa Pak? Setahun 700.000. Oh, berbayar Pak ya? Berbayar. Apa aplikasinya apa tuh Pak? Quillbot Pak, Quillbot. Iya, Quillbot. Oh. Quillbot. Apa bedanya dengan ini Grammarly Pak? Sama Pak, itu mereka pesaing sama beda brand aja. Sama-sama menyediakan. Oke Pak. Kalau Terabin apa satu lagi? Terabin apa saya lupa. Wordtune ada banyak Pak. Wordtune ada. Oke. Google Translate juga gitu ya? Translate enggak ini Pak, enggak ada grammarnya. Kadang dia pasti translate grammarnya kacau balau. Nah, itu banyak menerjemahkan aja deh ya. Ada yang terjemahkan, tapi grammarnya enggak dicek sama Google Translate. Iya. Jadi buat informasi kita ini pengenalan awal, nanti tanggal 1 Januari setahun lagi kita akan masuk ke materi yang lebih menusuk ya untuk membuat tema dan langsung kita eksekusi di sini. Mudah-mudahan setelah itu kita bikin kelompok lagi, langsung bisa dibuat jurnalnya. Silakan yang lain. Pak, mungkin saya Pak. Silakan Pak Banu Widodo. Iya, silakan. Silakan Pak, sekalian pengenalan Pak, karena belum tahu ini kita background singkatnya. Di mana, dari mana? Silakan Pak Banu. Mungkin masalah sinyal kali ya. Silakan yang lain. Saya Pak. Ya, silakan. Adit. Ya. Tadi Pak tentang bagaimana cara mencari permasalahan tuh. Nah, tadi kan yang disebut sama Bapak kan kebanyakan tentang permasalahan apa ya tadi ya, lupa. Nah, aku ingin mencari tentang ini Pak. Komunikasi politik itu apakah juga lebih baik itu mencari untuk yang general atau kita lokal dulu nih, karena kan permasalahan politik di Indonesia juga cukup menarik dan cukup banyak nih Pak yang perlu kita kaji gitu, perlu kita cari tahu gitu. Nah itu bagaimana Pak baiknya Pak, dan bagaimana kita mendapatkan referensi permasalahan yang menarik gitu caranya tadi Pak. Maaf tadi kesannya juga kurang jelas. Makasih ya Pak ya. Baik Pak Aditya. Jadi benar Pak. Jadi kita harus banyak baca tentang isu global terkait dengan komunikasi politik. Mau ngomong kita banyak baca Pak. Misalnya masalah money politik misalnya. Itu kan isu global. Itu menarik Pak. Itu bukan cuma Indonesia. Itu di dunia banyak money politik. Nah kita ambil itu sebagai isu problem di Indonesia. Itu jadi satu topik yang semuanya global. Nanti challenge-nya Bapak membuat novelty. Nah itu hal yang nggak gampang juga membuat bagaimana novelty-nya. Problemnya gampang. Cari isu money politics, masalah politik perempuan. Kemudian antara anggota dewan sama audiens nih kan banyak yang janji PHP terus nih. PHP nggak ngasih janji. Itu kan problem. Nah itu gimana tuh? Itu bukan cuma Indonesia, di luar juga kayak gitu juga. Udah sampai jadi pejabat mereka lupa sama audiensnya. Itu kan problem. Komunikasi politik antara, nah itu isu global Pak. Nah Bapak tinggal nanti di awalnya, nanti mungkin kita bahas next time-nya adik udah bagaimana membuat novelty. Nanti kita lihat ke depannya. Sementara fokus ke novelty itu apa ya Pak ya?
Gitu. Gimana, Mas Adit? Jadi novelty itu maksudnya gimana tuh, Pak? Ya nanti Pak, ini kita fokus problem dulu. Ya berarti teman-teman yang masih problem siap. kita fokus problem dulu. Nanti minggu depan kita bahas gimana cara novelty. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Mungkin juga Pak Sairi, mungkin masalah demokrasi juga gitu Mas Adit ya. Kan demokrasi kita berbeda di Barat ya. Dengan di Korea Selatan misalnya, atau di Malaysia gitu ya. Beda tuh demokrasi kita. Kalau kita kan demokrasinya salah sedikit tangkap gitu. Membedakan antara menghina dengan mengkritisi kebijakan. Itu global juga tuh. Kalau di Amerika kan diinjak-injak presidennya siapa nggak masalah ya. Kalau kita kan jangan kan diinjak, dirubah dengan patung aja kena delik Pak. Ya, itu masuk ke komunikasi politik berarti ya? Ya. Bisa masuk ya. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ini ada Mas Sunaryanto nih. Mungkin bisa sharing juga nih, karena rajin juga tulis nih Pak. Dulu mahasiswa saya, sekarang melebihi saya Pak. Ambil S3 deh. Silakan yang lain. Tadi Pak Banu ya mau bertanya. Kita sekarang. Assalamualaikum Pak. Iya, silakan. Kelarinnya Pak unek-uneknya Pak, untuk kita persiapan tanggal 1 Januari 2023 nih, untuk kita rumuskan nanti. Assalamualaikum Pak Ade. Ya, silakan Pak Sukri. Baik, langsung saya kepada Pak Inayatullah. Mohon maaf, awalnya saya mengira Ibu Inayatullah. Jadi saya ternyata salah kaprah. Yang mana teman-teman. Jenggotan Pak, jenggotan. Aku bisa ya, melihat dari namanya, biasanya Inayatullah dalam benak saya gitu. Ya, mohon maaf. Ya, saya maafin. Salam kenal dari saya Pak Syukri. Pak Inayatullah, saya juga dosen di STIP Jakarta. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Karena berasal memang dari syariah, dari bahasa Arab. Saya di Jakarta. Pertanyaannya Pak gini, saya pernah mendengar teman mengatakan bahwa untuk jurnal itu kita bisa buat dari tesis yang kita tulis. Karena seperti itu, jadi tesis itu kita buat menjadi jurnal. Itu yang pertama Pak. Apakah kalau memang bisa, seperti apa teknisnya untuk membuat jurnal dari tesis? Kemudian saya mendengar juga dari teman juga bahwa sebelum menjadi jurnal itu harus ada tim untuk mereview daripada jurnal yang kita buat. Apa suara saya jelas Pak? Gerasa-gerasa Pak, kurang stabil ya, noise. Saya ulangi. Mungkin masalah ini Mbak, mikrofon kali Pak. Saya nggak pakai headset, saya langsung pakai mikrofon dari HP. Mungkin nanti bisa ditangkap oleh Pak Inaya. Saya ulangi Pak Inaya. Saya pernah mendengar informasi dari teman bahwa untuk membuat jurnal itu bisa kita buat dari tesis yang kita tulis. Misalnya Pak, mohon arahannya. Kemudian yang kedua, untuk jurnal yang kita sudah buat itu sebelum dipublikasi harus ada tim atau tim ahli yang mereview jurnal tersebut sebelum dipublikasikan. Mohon arahannya Pak, bisa kalau saya. Baik Pak. Jelas Pak? Ya, jelas Pak. Ya, syukran. Yang pertama, tesis bisa jadi jurnal dengan catatan novelty-nya kuat. Isinya isu global. Jadi semua prasyarat di Scopus, introduction, method research, conclusion dan seterusnya harus menyesuaikan dengan kualitas dari standar Scopus. Pertama, Bapak tentukan apakah topiknya layak atau masuk ke isu global. Yang kedua, metode riset. Itu harus akurat, Pak. Karena misalnya gini contohnya, saya pernah sampai di Q1, kalau kita sampai di Q1 atau Q2 di Scopus, mereka tanya, kalau kita pakai Google Form, mereka minta link Google Form-nya. Mereka cek dulu, ini benar nggak? Benar nggak respondennya? Misalnya ada 300 responden ke rumah sakit. Mereka sampai lihat segitunya, Pak.
Mereka ingin ini valid nggak datanya. Yang kedua misalnya gini, kalau masuk Q2 kan saya waktu di rumah sakit besar. Nah mereka lihat ini rumah sakitnya ada nggak di internet. Mereka lihat di internet rumah sakit seperti apa. Kalau besar, kemudian akomodir lah dengan respondennya, mereka terima. Tapi kalau di Google nama saya nggak jelas. Gimana mereka mau ngomong cek objek riset kita? Nah itu bagian penting, Mbak. Riset menjadi bagian penting. Karena novelty yang kita buat kalau riset media nggak benar, itu nggak standar, itu nggak buat mereka nggak terima. Sama aja omong kosong karena risetnya nggak pakai metode yang standar. Ya. Kemudian yang kedua masalah jurnal di review. Saya pernah Pak di submit satu jurnal ya, jurnal itu awal jurnal itu revisi. Tapi untuk yang kedua saya nggak pernah revisi lagi. Karena saya tahu standarnya dia. Oh dia mesti begini. Saya ikutin. Akhirnya nggak di review. Sebulan di review langsung di accepted. Karena memang saya udah tahu polanya. Saya tahu polanya seperti itu. Nah Bapak kalau udah, insya Allah kalau sekarang udah ikut acara kayak gini, kan udah tahu tuh. Nggak perlu lagi review lagi. Karena semuanya udah jelas. Oh, isu global, besok kita bahas bagaimana risetnya, banyak konklusinya, grammar yang bagus. Itu insya Allah nggak perlu review lagi Pak. Begitu Pak Sukri. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi setiap jurnal beda ya Pak ya, caranya ya. Gimana? Kalau setiap jurnal beda ya, cara dia olahnya atau sama. Semua akan mengacu penilaian pada semua. Introduction, background, metode riset akan menguji semua sama grammar bahasa Inggris kita. Semua akan menguji semua. Bedanya kedalaman Pak. Kalau proceeding nggak dalam-dalam amat. Tapi kalau udah Q1 itu dalam banget ya, mereka akan kaji sampai sejauh mana kedalamannya kita punya. Begitu Pak. Satu lagi Pak, ini itulah boleh. Apa? Tadi kan sudah dikatakan bahwa konten daripada jurnal itu adalah isu global. Sebagai informasi bahwa saya menulis tesis itu adalah penelitian pustaka. Jadi ada sebuah kitab klasik ulama saya tulis dari sisi kalau dari syariat usul fikihnya. Jadi kalau ditinjau dari segi isu globalnya mungkin bisa dikatakan tidak termasuk di situ, Pak. Jadi kalau misalnya tesis itu yang dijadikan sebagai jurnal dan harus kontennya sebagai isu global. Apakah dirubah sedikit disesuaikan dengan mungkin ada isu global yang kita hubungkan dengan konten tesis tersebut atau seperti apa, Pak? Yang jelas kalau kita merubah mungkin agak keluar dari isi daripada tesis tersebut. Gitu Pak. Kesimpulannya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Karena kalau kita merubah satu novelty, itu pasti merubah semua, ke bawahnya pasti berubah. Itu udah nggak relevan. Jadi memang nggak bisa. Yang kalau isinya kalau nggak global, ya saya nggak menghakimi ya bahwa itu nggak bisa. Tapi kayaknya sih kemungkinan besarnya nggak terima sama mereka. Karena memang hanya berlaku di Indonesia aja atau di Jakarta aja. Itu kayaknya buat mereka nggak bisa diterima. Gitu Pak Sukri. Oh terasa sekali Pak, mohon maaf. Kata-kata nggak bisa dari mereka, maksudnya mereka yang dimaksud itu Pak siapa Pak? Reviewer. Oh reviewer Pak. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak Sukri. Silakan, yang lain. Mungkin pengalaman di lapangan, kebingungan atau pernah terkutip ya, kok nggak bisa-bisa gitu ya. Silakan. Ya boleh saya Pak. Silakan Pak Mr. Roji. Iya Pak Inayatullah. Ini terkait dengan ini studi ya. Kalau ke luar negeri itu setahu saya dan pernah punya pengalaman dikit nih ke entah Singapura atau Australia itu kan perlu ada proposal ya sebelum melanjutkan S2 atau S3 doktoral. Nah apa sih kiatnya untuk menembus itu proposal sehingga disetujui di approve sama profesor ininya calon pembimbingnya. Ya, syukran. Baik, Mas Rudi. Jadi gini, Pak. Mereka akan pelajari kesanggupan kita untuk mengolah data. Kita punya topik A nih. Kita cerita bahwa nanti kita akan ambil data dari sekian dari sampel sekian, sampel ini. Nah, mereka akan lihat kita mampu nggak mengumpulkan data itu. Kalau mereka mampu, kemudian topiknya tadi, topik yang katakanlah sesuai dengan yang ingin mereka inginkan, isinya global, kemudian kita jelaskan metode riset yang baik, novelty kuat, mereka bisa terima Pak.
pasti terima. Karena tadi saya bilang, ini sebenarnya dimanapun mau dia mau S3, mau S2 kan semuanya pasti hasilnya adalah paper. Paper itu tadi yang saya bilang, ada introduction segala macam. Dan kalau setiap tahapan kita bisa meyakinkan calon promotor kita sanggup membuat paper ini, topiknya global, kemudian kita punya data yang kuat untuk bisa mensupport riset kita punya jaringan untuk bisa ngolah data, yakin diterima Pak, yakin. Karena tadi mereka pelajari kesiapan kita untuk ambil sebuah topik, dan topiknya juga menarik gitu Pak Mr. Haji. Iya baik, dan saya kan backgroundnya serta kebiasaannya kualitatif nih, ya tolong lebih sedikit detailkan. Kalau kualitatif, kuantitatif saya agak lemah memang terus terang, meskipun pernah studi S2 ada SPPE SPP ya, itu bisa diterangkan mungkin sekarang ada perkembangan SPSS ya. SPSS kuantitatif ya. Kuantitatif. Ya Pak Mas Haji. Saya kuali, lebih kuat kualitasnya. Kalau S2 S3 harus mix Pak. Ya. Gabungan. Nggak cukup dengan kuah atau kuah. Harus kuantitas dan kualitatif. Nah, yang populer itu kalau untuk kualitatif pakai DLV Pak. DLV metode. DLV metode itu dari kualitas ke kuantitatif. Jadi dari beberapa sumber yang ekspor nanti dirubah jadi angka kualitatif. Tapi pada akhirnya kita akan menghasilkan dua riset yang berbeda, kuanti sama kualitatif. Saya yakin yang Bapak Ibu yang sudah S3 juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Jadi nggak cukup dengan kualitatif. Pengalaman saya gitu. Jadi dua-duanya jalan agar menghasilkan inovasi yang juga kuat gitu Pak Mr. Haji. Ya betul, di satu kampus kan saya 2 kampus ya S2-nya. Satu lebih tekanannya kepada kualitatif, yang kedua kuantitatif. Jadi saling mengklaim metode yang baik. Saya juga jadinya ketika itu kayak diketawakan ketika mau tanya soal, kan ada satu kampus yang benar-benar tuh nggak ada kualitatifnya, kebijakan publik, jadi kuanti semuanya. Itu bahkan beliau juga penulis buku tuh, Doktor Fulan gitu. Tapi saya jadi ikut jadi ya nggak apa-apa, namanya saya juga punya usulan, emang nggak bisa dikualitatifkan gitu ya. Kalau kuliah Pak, baik sama promotor Pak, jangan lawan promotor, ntar nggak selesai Pak. Baik sama promotor Pak, jangan lawan, ntar jadi susah hidupnya. Jadi ikutin aja Pak promotor. Betul, saya ngikutin benar, kuantitatif ikut kuantitatif, meskipun saya juga harus konsultasi dengan yang ini ya, orang luar gitu yang lebih mudah diajak bicara. Ya, bener. Enggak, silakan Pak. Terima kasih. Ada yang lain lagi yang lain? Terlebih lagi kalau profesornya ego Pak ya. Ini kuali, pokoknya kuali paling benar, kuanti paling benar, kuanti bingung kita ya. Kuali enggak, kuanti juga, ya menggorengan juga kita ini ngambilnya. Iya. Izin bertanya Pak Ade. Ya Kang Saib. Ya, pertama saya mengamini sebagai mahasiswa mau tidak mau kita ikuti promotor. Pengalaman. Baru kita melawan kalau kita sudah lulus. Kaum tertindak buku kita sebagai tandingan. Ya, pertama terkait tadi Pak Inayatullah, kalau misalnya terkait dengan isu global itu ya, gimana kalau riset kita kebanyakan sesuatu yang sifatnya local wisdom. Nah, karena kan riset-riset kami di bidang budaya itu lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya local wisdom. Apakah peluang untuk masuk Scopusnya juga besar atau ada trik khusus gitu, hal-hal yang sifatnya local wisdom kemudian bisa tembus kepada Scopus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ini mohon saya sempat ini mendapatkan ilmu juga ya. Jadi walau alam kebenarannya, cuma dari narasumber tersebut salah satu trik itu misalnya kalau kita berbicara isu tentang Indonesia, usahakan kirim ke jurnal-jurnal Scopus yang jauh dari Indonesia, yang pada intinya mungkin mereka secara konten tidak begitu paham banget tentang Indonesia, tapi apa yang kita tulis minimal mengikuti gaya selingkung atau template dari mereka, dan itu minimal
akan memberikan semacam kemudahan meskipun tidak menjadi faktor penentu gitu. Itu mohon tanggapan dari Pak Hidayatullah. Baik, Pak. Dapurnya Ya, nggak tahu ya. ya, kalau yang pertama masalah local wisdom, Pak, kita bisa angkat sebagai keunikan, Pak. Keunikan lokal, itu novelty. Itu keunikan lokal. Jadi nanti Bapak arahnya itu komparasi, Pak. Komparasi lokal wisdom di negara lain. Nah, itu bisa jadi sebuah novelty perbandingan. Misalnya ya local wisdom tentang apa gitu ya, tentang apa misalnya novelty bisa diperkuat tadi. Keunikan local wisdom, kemudian bandingkan dengan local wisdom yang kemiripannya sama. Cuman saya agak ragu juga novelty yang dihasilkan itu kan ujung-ujungnya kan kalau kita buat novelty kan sebuah problem solving ya. Problem solving atau sebuah pengetahuan yang baru. Nah, kalau komparasi, saya belum pernah nemu tuh, Pak, gimana komparasi local wisdom A sama B. Mungkin gini, Pak, stripsnya itu kita jangan fokus ke local wisdomnya, tapi coba tarik benang merah antara local wisdom dengan sebuah isu global yang disangkutin gitu, Pak. Disangkutin aja. Agar itu kebawa local wisdomnya. Kebawa juga. Karena kita ada relasi dengan topik. Saya gini, Pak, saya pernah konsul ke ada ibu-ibu di pesantren ya. Dia mau nanya, kok pesantren itu kayaknya kesannya kurang peminatnya, kemudian kumuh. Sementara negara nggak ada pesantren. Mereka bilang gitu, Bu, kalau gitu Ibu tarik, Bu. Ibu jangan ambil pesantren, tapi pendidikan Islam. Itu nyambung tuh pesantren sama Islam. Kalau dari nanti bisa masuk leadership-nya, bisa masuk manajemennya, macam-macam. Tapi isu globalnya Islam education di pesantren yang di orang itu nggak ada. Ya, jadi saya ulang lagi, cari benang merah yang bisa mengangkat local wisdom ke sebuah topik global agar dia keangkat ke topik yang bisa diterima di Scopus, Pak. Begitu, Pak. Kalau yang masalah tadi saya belum baca teori, Pak. Tapi yang saya tahu kalau zaman sekarang nggak ada yang nggak tahu Indonesia, pasti tahu Indonesia. Kayaknya itu argumentasi perlu dipertanyakan. Orang dengan mudah. Orang tuh saya pernah, mungkin Bapak Ibu ada yang ikut di sebelah. Ada satu jurnal, satu proceeding di Kazakhstan ya. Itu mereka ngasih rate submit yang rendah, cuma $100 buat proceeding di negara berkembang. Pas diklik ada Indonesia, Malaysia, itu masuk ke negara berkembang. Artinya di Kazakhstan yang nggak tahu Indonesia pun mereka tahu kita sebagai negara berkembang. Ya mungkin argumentasi itu mohon maaf kalau saya nggak kurang serak ya. Karena orang pasti tahu Indonesia, kemudian dengan adanya Google Scholar, isunya udah nggak tanpa batas, orang udah tahu semua. Begitu Pak Kang Aib. Ya, makasih Pak Hidayat. Jadi yang tadi itu misalnya saya punya pengalaman terkait pendidikan agama pada masyarakat adat. Nah, selama ini kan logika risetnya kemungkinan besar asumsi awal teman-teman di masyarakat adat itu memasukkan anak-anaknya kalaupun mau dimasukkan ke lembaga formal pasti kepada lembaga-lembaga yang memang sejalan dengan framework pemikiran mereka. Nah, saya menemukan ada beberapa masyarakat adat yang justru saya bilang ini sebuah novelty. Kenapa? Karena dia justru memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga formal yang secara piece itu bertentangan. Justru lembaga pendidikan Islam ini termasuk ekstrim, menganggap bahwa masyarakat apa yang dilakukan oleh masyarakat itu hal-hal yang tidak sejalan, perlu dibubarkanlah gitu. Hal-hal yang sifatnya ritual seperti itu. Nah, ini saya menemukan seperti itu dan saya ada tulisan tentang itu gitu. Ya itu bukan lokal, itu global, Pak. Jadi gini caranya, Pak. Itu antara adat sama agama. Bapak bisa angkat topik education Islam, education religious education dengan culture. Itu bukan cuma Indonesia. Banyak negara yang melakukan itu, Pak. Dan kita ambil nanti tipsnya, Bapak adopsi beberapa metode negara lain yang kasus yang sama di paper mereka. Bagaimana cara mereka memadukan antara adat dengan agama. Nah, kita modifikasi, kita buat macam-macam, akhirnya nanti keluar novelty-nya. Itu sangat bisa, Pak. Sangat bisa menjadi sebuah isu global, karena yang terjadi bukan cuma Indonesia. Antara agama sama culture itu di banyak negara terjadi. Dan meskipun itu hanya studi kasus ya. Artinya hanya kualitatif murni gitu, nggak apa-apa.
Nanti Bapak ambil ini Pak, responden Pak. Responden aja. Responden untuk menguatkan bahwa memang ada problem di culture, di agama. Tadi kan Bapak ada orang tua yang macam-macam tuh. Kasih Google Form, adopsi, bagaimana pendapat mereka. Nah ini menguatkan ada data kuantitatif yang kita punya tentang problem yang terkait dengan edukasi agama dan culture. Nanti kita ambil negara lain. Bagaimana cara mereka mengeliminir, mengkombinasikan, kita gunakan di kita. Berdasarkan yang pernah dengan negara lain Pak. Itu isu global. Begitu, Oke, Pak. makasih. Sama-sama. Pak Nenatua. Enggak, Ya, iya terkait dengan tadi responden kalau dalam bahasa kuanti kan ya bayangannya banyak. Nah kalau di referensikan ke kualitatif itu kan ada key informant ya. Nah artinya kan kita nggak butuh banyak juga ya. Yang penting ekornya expert gitu ya, yang memahami persoalan itu ataupun juga melalui FGD begitu ya. Mohon di pencerahan. Iya Pak, benar. Kalau di Delphi udah nggak usah banyak Pak, nggak usah banyak. Karena beberapa orang pun cukup untuk export adjustment ya, nggak usah kuat. Nah kalau yang sifatnya tadi yang FGD ke beberapa data primer dari itu relatif Pak. Saya pernah baca menemukan paper sampai 1.000 responden. Ada cuma 300 mereka accepted, Q2 300 udah accepted. Bahkan ada yang Q3 itu cuma 100 orang. Di mahasiswa cuma 100 orang itu masuk Q3, accepted Q3. Jadi semua tergantung sama reviewer. Reviewernya bagaimana. Kalau dia lagi mood enak dia diterima. Kalau dia lagi mood ngerti sama dia. Ya, ya. Nah subjektif Pak itu seperti apa? Untuk FGD itu ya, FGD ya. Ah iya betul Pak juga. Enggak Pak. Oke, ada yang lain mungkin silakan. Ya, memang agak abstrak ya, tapi kalau udah masuk ke tema, kemudian ada nulis mungkin lebih konkret lah ya. Kita akan coba nanti mengeksplor lagi pada pertemuan yang kedua nih ya. Karena ini pengenalan juga. Tadi ada juga Mas Adi nanya apa itu novelty ya. Novelty beda dengan novelnya. Temuan baru itu ya. Seperti emang agak sulit. Saya juga diskusi dengan Pak Inaya, gimana novelty? Problem tuh. Problem besar tuh ketika menemukan temuan baru, benar nggak menjadi temuan gitu ya. Seperti itu. Ini juga sebelum ya Mbak. Silakan udah. Ya Pak Inay, silakan. Ya jadi gini Pak Win. Bapak Ibu sana udah sekarang udah ada ini apa ada semacam ide lah. Ini problem saya. Ini topik saya. Kan udah kebaca tuh. Nanti intronya tadi udah saya jelasin. Nah minggu depan next Pak kita bicara tentang metode riset. Saya topik ini tadi yang Pak Kang Aib nih tentang culture dan education. Besok kita bahas Pak bagaimana membuat metode riset yang baik. Novelty seperti apa sih dari kasus Kang Aib? Mungkin Pak Miss Roji dan lain-lain teman-teman. Saya mungkin sekarang nggak usah kalian memang belum ketemu, tapi minimal udah kebaca lah ini topik saya, ini problem di topik saya. Nanti intronya saya masukin ini seperti ini. Nah minggu depan kita masuk bagaimana membuat metode risetnya, bagaimana membuat novelty-nya. Sekalian nanti kita tentukan jurnal mana yang pas buat topik-topik kita yang murah meriah lah. Kita bagus-bagus tiba-tiba daftarnya sampai $3.000 gitu. 3.000 euro kan sakitnya 2 kali Pak. Udah capek bikin paper. Kemahalan nggak bisa bayar gitu Pak. Gitu Pak. Jadi minggu depan siapkan aja kalau mau berdiskusikan minggu depan boleh gitu. Ya. Kalau untuk suatu jurnal harus ada kolaborasi dengan beberapa aspek ilmuwan ya. Karena kan Pak Inaya kan di IT ya, lebih cenderung ya. Misalkan ada yang komunikasi, ada yang dakwah, ada yang di manajemen, ada kesehatan dan sebagainya. Gimana tuh Pak solusinya nanti itu? Ya sebaiknya gitu Pak. Kalau dari saya Pak kan saya computer science. Ada yang sifatnya benar-benar computer science, di coding, bikin algoritma. Itu memang nggak perlu di sebelah dia benar-benar bikin coding beneran tuh dia. Itu novelty dia. Tapi kalau di Bapak Ibu sekalian itu harus Pak. Nah, misalnya Bapak Kang Aib dengan culture itu bisa ke manajemen nanti. Bisa ke IT juga. Pak Miss Roji masalah apa nih? Masalah Pak Sukri masalah usul fikih misalnya. Itu bisa masuk ke manajemen juga. Pengelolaan sebuah katakanlah pendidikan yang terkait dengan usul fikih atau mungkin peran ulama itu bisa masuk banyak. Jadi sangat luar biasa, sangat besar ada irisan Pak antara bidang itu sangat mungkin terjadi karena
Kayak kita manusia sosial nggak mungkin hidup sendiri, pasti butuh teman. Sama topik itu nggak mungkin single, pasti dia ada irisan dengan topik lain, itu pasti. Tinggal kita mulai dari mana, dari sisi mana begitu Pak Ade. Bahkan salah satu contoh misalnya gimana membaca Iqra yang cepat ya, kan itu udah global tuh ya. Ada metodenya secara sains itu. Ya, kalau Iqra kan selama ini kita baca ini Pak, visual, fisik. Nanti mungkin kita bikin software, aplikasi yang online, kemudian ada progresnya, kemampuannya, bisa mengukur kemampuan dia. Kemudian kita bisa melihat perkembangan individu dari adaptive learning-nya, dari Iqra. Itu banyak yang belum tersentuh, Pak. Itu luar biasa, itu peluang luar biasa. Dari mulai saya bilang tadi masalah baca kitab kuning, itu kan masih klasikal. Kita bisa buat konversi menjadi sebuah metode yang canggih dengan metode tadi, misalnya pakai aplikasi. Kita bisa mengukur kemampuan mereka semuanya secara online. Itu bisa jadi sebuah novelty yang kuat, Pak. Begitu, Pak. Dan itu sangat global, Pak ya. Kalau udah global banget, Pak. Itu luar biasa. Makanya saya kalau Bapak Ibu sekalian kalau udah bisa ngelihat dari sisi ini, itu potensi riset di mana-mana, Pak. Itu ya Allah, kalau lihat di langit itu bintang banyak banget. Tinggal kita mau mulai bintang yang mana nih? Kalau udah bisa ngelihat dari sisi itu, Pak. Banyak banget maksudnya, Pak. Gitu, Pak. Kebetulan ini Pak Inaya di IT S3-nya tentang UMKM, Pak ya. Iya, betul. Nah, kan kalau itu agak beda nih ekonomi UMKM, tapi ada juga nilai IT-nya. Iya. Saya juga pernah intip-intip tuh, oh ternyata ini ya IT dengan UMKM kan sangat beda tuh Pak. Dua kutub berbeda lah ekonomi UMKM dengan IT-nya. Ternyata bisa dipadukan itu. Bisa Pak, bisa banget Pak. IT itu kayak kita pakai gadget Pak. Siapa sih nggak pakai gadget sekarang? Dari bu guru, tukang bakso, itu IT. Sama, IT bisa masuk ke semua bidang. Semua bidang bisa masuk IT. Mau dari pakai kitab kuning bisa pakai IT-nya. Hukum bisa pakai IT-nya, bisa IT. Bahkan waris juga bisa Pak ya, kalau yang didakwai bisa. tentang para itu. Iya Pak. Makanya saya tambahkan Pak, mungkin nembuk Pak. Makanya saya megang prodi itu pemasaran, inovasi, dan teknologi. Ini cocok dengan apa yang dipegang Pak Inaya. Dan itu pun nanti ada S3-nya bersama Pak, jurusannya. Jadi itu vokasi didikti baru, Profesor Tabel, itu pemasaran, inovasi, dan teknologi. Jadi masuk Pak Inaya tadi, inovasinya jalan, IT jalan, nah, ekonominya pemasaran tadi UMKM kan bisa. Jadi pada prinsipnya bisa sejalan Pak. Jadi seperti kata Pak Inaya Abdullah, tidak bisa sendiri Pak, bisa digabungkan. Mau itu teknik tapi lainnya ke agama bisa, metodenya gimana, kan gitu Pak. Global, hanya global itu ya kayak sama dengan yang lokal, cuma digarapnya secara global gitu Pak. Karena kan manusia ini sama, kita rasakan sedikit, tapi kan ada kayak kubro, kan nggak ada Pak. Jadi sama aja sebenarnya. Yang nggak sama tuh cara nulisnya Pak. Rajinnya. Kadang-kadang kita bete bener Pak, nyari datanya. Gitu. Iya. Bahkan terkadang Pak Niko kita nih, apa masalahnya ya? Padahal masalah di depan kita banyak. Banyak Pak, banyak Pak. Kasih keywordnya ya, masalah ekonomi. Pak. Makanya Pak Inaya kasih keyword, ikut, ini nggak ikut, karena nggak sesuai bidang saya gitu Pak. Jadi konsepnya sama aja Pak. Oh yang ada nyinggung-nyinggung dikit bisa masuk gitu, walaupun nanti buntutnya belakangnya beda, tapi digabungkan boleh gitu Pak konsepnya. Dan lagi untuk teman-teman rekan tadi ya, untuk teman-teman yang nanyakan, pada prinsipnya kenapa S3 atau ngikuti profesornya gitu ya. Pada prinsipnya profesornya memang menjalankan dia aturan. Tapi kalau kita membantah dengan bukti ada, biasanya gini Pak, kualitatif dan kuantitatif. Makanya sekarang ada kualitatif itu ada campuran Pak, mix. Nah, di situ karena apa? Diragukan adalah mengenai kualitatif. Kualitatif kan ada ahlinya. Apa benda yang kita tanyakan itu ahlinya? Kan gitu Pak. Jadi kebijakan biasanya lainnya kebijakan untuk politis bagaimana. Tadi kan ada ngomong dalam kebijakan. Jadi itu mesti tunjukkan Pak, ada rekapannya. Dan itu pun ada aplikasinya, rekaman ini bisa dikategorikan. Jadi mesti rekaman jelas Pak. Pertanyaannya jelas struktur. Lebih gampang lagi kalau pertanyaan itu sudah diberitakan oleh penulis yang lain sebelumnya. Lebih enak Pak, tinggal nyontek aja kita. Jadi nggak usah dibutuhkan reliability, validasi, dan berarti kalau nggak akan dicek dulu Pak.
Masuk nggak tuh validasi dalam bahasa gitu. Memang kata Pak Inaya betul, tertentu halnya bisa, tapi mewakili masyarakat, kebijakan, misalnya akademi, kan itu siapa akademinya, kan gitu. Kebijakan misalnya kalau saya di perhubungan, kebijakan kepala staf, kepala seksi nggak mungkin, kepala dinasnya, kan gitu. Kebijakan pun karena ada aturan Pemda, tapi kalau mau semua dikturnya dari kementerian gitu, ada tulis Pak nama ini kebijakannya kayak apa, tanya, jawabannya sama. Karena terutama keuangan Pak, di daerah itu saya pernah melakukan penelitian di daerah. Kenapa nggak jalan? Karena nggak sesuai penelitian itu dengan kemauan dari bupatinya atau apalagi sekarang banyak kepala daerah diganti-ganti, wah celaka lagi Pak. Itu saya kebentuk dengan visi misinya Pak. Kalau lihat kan visi misinya Pak. Sekarang itu yang terjadi adalah visi misi presiden, bukan menteri. Nah, satu lagi saya ingatkan lagi. Dan yang mengenai hukum, Bapak mesti belajar lagi KUHP yang baru. KUHP yang baru itu Pak, walaupun berlaku 3 tahun nanti katanya, tapi sudah berlaku. Seperti kata Pak Ade, langsung ngoceh sakit salah tangkap. Padahal itu mesti berlakunya 3 tahun setelah disahkan Pak. Kenapa 3 tahun itu masa proses bisa dialihkan ke MK? Tiada gugatan gitu. Tapi kita tahu sekarang kalau MK-nya masih begitu-gitu, ada hubungan ya susah, pasti goalnya kan susah gitu. Makanya tunggu aja nanti kenapa 3 tahun terjadi prosesnya nanti setelah tahun 2024. Gitu. Ini yang pegang hukum. Kebetulan saya juga sebagai penyidik Pak, saya kepala penyidik PPNS. Jadi saya tahu pusing Pak. Berubah semua total. Terutama ada IT, mengenai IT. Kalau dulu begini-begini bukti. Dulu IT itu bukan bukti Pak, bantuan, alat tolong, alat penolong Pak. Kayak WA segala macam itu alat tolong, bukan bukti Pak. Sekarang jadi bukti, nah tilakal kan. Bukti. Jadi makanya kalau dulu ditangkapnya, oh nggak ada bukti, nggak bisa kita. Ini bukan bukti Pak, karena ada hoax, ada bisa diedit, bagaimana. Tapi sekarang nggak dulu Pak, nggak bisa. Nyindir-nyindir kayak tadi ada karikatur aja, bukti. Nah, karena dianggap bukti Pak. Beda, itu tambahan tuh teman-teman yang hukum gitu atau komunikasi gitu ya. Tadi ada yang komunikasi atau kebijakan publik. Nah, gitu. Kebetulan saya yang masih itu karena saya untuk S2 saya ngajar mengenai kebijakan Pak, kebijakan pemerintah transportasi darat ya sama. Jadi bahasnya tuh asal Bapak tahu saja polisi kita itu nggak jelas. Kalau orang lain dibukukan Pak, kita nggak ada dibukukan. Bapak boleh nyari polisi Indonesia itu gimana sih? Nggak ada. Cai jurnal segitu tumpukan banyak, segala macam model, nggak ada polisinya. Maksudnya nggak ada dibukukan gitu Pak. Kalau jurnal-jurnal nyinggung-nyinggung ya banyak. Tapi belum dibukukan. Kalau Irak, India, jelas semua ada. Begini. Nah, tahap Malaysia aja ada Pak. Kita nggak punya. Jadi kalau tadi Pak Ade ngomong tadi, oh Malaysia, saya ketawa saja. Dia ada buku pedomannya. Kita nggak ada buku pedomannya masalahnya itu. Jadi bagaimana mau jadi daftar referensi gitu. Apalagi sekarang takutan. Nanti salah lagi nulis. Dipanggil lagi. Ini kenapa nyinggung dari mana datanya? Wah, silakan lagi. Itu tambahan saya Pak untuk ya penyegar semangat di hari Sabtu inilah teman-teman. Iya. Ya kan masih ada. Mungkin juga saya minta pengalaman Mas Sunar nih, yang juga sering nulis ya. Gimana Mas Sunar selama ini proses perjalanan gitu? Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, halo, tes? Ya bagus. Ada ya? Dengan bagus suaranya. Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Inaya dan Pak Ade dan teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya juga kalau ditanya pengalaman saya jauh ya dari pengalaman Pak Inayatullah ya. Cuma saya mungkin konsennya di jurnal Sinta ya Pak Inaya ya. Jurnal Sinta 1 sampai 2 lah ya. Yang sekarang saya coba masukin. Jadi beberapa dosen saya itu saya di jurusan dakwah komunikasi ya. Jadi untungnya komunikasi itu kan kita disiplin, jadi masuk dalam segala bidang ya.
ya masuk ke dalam budaya, psikologi, ya agama itu kan. Jadi banyak hal yang bisa didapat di situ ya, dan mungkin tadi agak berbeda dengan keahlian Pak Inaya ya. Kalau saya mungkin lebih kualitatif yang mungkin disebut sebagai penelitian subjektif. Jadi pengalaman saya karena saya adalah di dalam apa namanya teman-teman ya, di dalam dakwah komunikasi maka banyak hal yang kemudian bisa saya teliti. Bahkan hari ini pun sebenarnya bisa dikatakan penelitian kalau dalam komunikasi. Jadi cuma sekali lagi saya lebih tadi ya, saya tidak berbicara ke ranah yang lebih tinggi misalnya di Scopus ya, karena saya baru sampai tahap Sinta 2 dan kalau Sinta 1 juga saya lagi mencari solusinya seperti apa tuh kan ya. Jadi intinya pengalaman saya sih tadi Pak Asar bertanya, jadi penelitian yang kualitatif Pak ya, khususnya ya skripsi, tesis itu bisa dijadikan jurnal ya. Cuma memang kalau yang kita mau Sinta 2 dan Sinta 1 lah, Sinta 1 misalnya ada hal yang harus apa namanya ditemukan di situ bedanya. Pertama adalah kalau saya biasanya adalah teorinya itu teori apa yang baru tuh kan. Kemudian metodologinya itu juga baru ya hasilnya. Jadi ada 3 novelty. Saya pernah kuliah di UIN kemarin S3 itu ada juga dari profesor di UI itu, kemudian itu yang harus ada di minimal Sinta 1. Kalau Sinta 2 sih sebenarnya enggak sih ya. Saya menulis berapa jurnal itu sepertinya sih tapi yang paling saya pahami adalah kalau saya di komunikasi perdebatan teorinya langsung masuk. Kalau tadi misalnya pesantren itu kan fenomenanya aja objek yang jadi penelitiannya itu kan. Nah, yang kita mau teliti apa seperti itu misalnya apa teorinya apa yang digunakan. Kadang-kadang saya membaca jurnal-jurnal Sinta 4, Sinta 5 itu nggak ada teorinya itu kan. Kelang gelondong aja. Berarti barangkali refernya ketika membaca itu, oh ini tulisannya begini, jadi nggak masuk tuh kan. Jadi intinya biasanya ada teori. Mungkin kalau di teknik ya dia memang menyumbangkan suatu yang sifatnya fisik ya Pak. Kalau di kami bisa teorinya apa tuh kan. Misalnya kalau budaya, teori siapa yang digunakan tuh kan misalnya. Kalau pendidikan, teori pendidikan siapa kemudian yang digunakan tuh kan. Apa bedanya itu kan. Seperti itu mungkin. Kemudian yang kedua adalah hari ini kan alhamdulillah kita bisa menggunakan berbagai media untuk menggunakan jurnal ya. Jadi ketika menulis latar belakang sebagainya langsung ke perdebatannya adalah dari penelitian itu tuh kan. Kadang saya melihat beberapa jurnal itu menulis itu ngelondong umum aja, misalnya menulis komunikasi tuh kan. Komunikasi adalah itu kan umum gitu kan. Jadi langsung misalnya saya meneliti tentang pendidikan tuh kan. Atau misalnya saya hari ini menulis tentang dakwah salafi ya. Dakwah salafi begini. Saya menulis penelitian ini berfokus pada ideologi dakwah salafi. Kenapa penting? Siapa yang menulis tuh kan terus tuh kan di perdebat di situ. Jadi tidak lagi kemudian menulis sesuatu yang umum, tapi berdasarkan penelitian sudah ada. Orang yang menulis salafi itu berapa banyak, apa yang mereka hasilkan, kemudian kita mengambil posisi mana seperti itu. Jadi langsung masuk perdebatan itu yang kemudian saya temukan ketika menulis jurnal Pak. Jadi sebenarnya banyak sekali kita bisa menggunakan pendapat orang lain. Cuma masalahnya adalah mungkin ya cara menyimpulkan tadi kan ya dari membaca jurnal sebagainya, kemudian seperti apa menyimpulkan novelty dia itu seperti itu. Mungkin itu ya intinya gitu Pak ya. Jadi saya juga masih baru Pak Adi dan teman-teman mungkin tapi pengalaman saya hanya di sampai Sinta 2 itu ya, Sinta 1 belum. Mungkin kalau yang Scopus ya Pak Inaya itu yang lebih pengalaman. Itu mungkin dari saya Pak Inaya dan Pak Adi. Terima kasih. Pak ini ada nggak dikotomi antara Sinta 1, 2, Arjuna, Garuda dengan Scopus itu sendiri? Apakah yang internasional itu ada nggak dikotominya atau memang sama secara prinsip itu Pak? Sama Pak. Jadi yang tadi saya bilang di introduction novelty yang Pak Sunder juga benar itu. Sama semua Pak. Tinggal bedanya tadi kedalaman aja, kedalamannya. Kalau di kedalaman ya kayak Q1, Q4 sampai mereka detail dari sampai ke metodenya sampai benar-benar dicek kemudian responden. Jadi sama Pak, sama aja, tinggal kedalamannya yang beda. Oke, sama ya. Oke, masih silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu.
Nah, nanti kita akan coba untuk dimaksimalkan pada pertemuan kedua. Pak Ina juga sampai jam berapa Pak Ina ya? Mungkin Pak Ina ada aktivitas lainnya. Ya Kalau udah, enggak, kalau emang nggak ada ya ditutup aja. Itu saja, nanti kita ketemu lagi. ya. Nggak masalah. Apa nih Pak? Pak Ina tanggal 1 Januari 2023 yang akan kita siapkan boleh. untuk semua Ya, silakan. kalau bisa Bapak Ibu biar lebih aplikatif ya. Bapak Ibu ada ide, kalau udah sekarang mungkin baru ketemu problem sama intronya, mungkin minggu depan udah mulai ada planning bagaimana metode risetnya, bagaimana novelty-nya. Nah, kemudian targetnya jurnal apa gitu. Jadi minimal ada tiga poin. Kebayang lah. Kalau sana saya Bapak Ibu udah ada gambaran tentang topik, problem sama apa namanya introduction-nya. Minggu depan coba dianalisa lebih jauh metode risetnya sama novelty yang akan dibuat. Kalau udah ketemu besok minggu depan kita langsung diskusikan kira-kira ini novelty kuat nggak untuk jadi novelty di Scopus gitu. Itu aja Pak. Ini jadi baru UTS Pak ya, nanti UAS Pak ya. Yang kedua. Baik, teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Jadi mungkin saya mau tegas lagi Pak, bagaimana tadi Pak dipertegas mencari permasalahan Pak dari masing-masing keilmuan ya gitu. Iya, tadi kan saya bilang Pak, bisa dari FGD, observasi, atau literatur review, itu udah 3 cara yang bisa kita cari dengan mudah sekarang, karena sekarang medianya udah nggak terbatas Pak, bisa dengan mudah cari problem. Minimal ketik aja permasalahan. Ketik yang kedua ya kita mesti banyak baca paper Pak, banyak baca paper, jadi akan muncul semacam ya mungkin bahasanya insting kali, insting kayak binatang insting, ada feeling lah ini kayaknya problem di sini. Kalau udah biasa baca paper akan muncul ya feeling lah, kalau saya bilang kayaknya problem di sini nih. Bener, pas kita cari di Google ada masalah. Nah, itu kalau udah sering baca paper akan macam ya tadi feeling lah gitu Pak. Gitu Pak. Dan tetap yang global ya, yang harus global, betul Pak. Silakan, saya kasih waktu 1-2 menit, kalau nggak ada kita akan akhiri dan kita akan jumpa lagi tanggal 1 Januari 2023 itu hari libur ya, insyaallah bisa hadir semua karena kesibukannya tidak terlalu padat dengan kegiatan sehari-harinya, baik mengajar atau kerja ya. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita akan akhiri untuk sesi pertama. Sekarang nanti mungkin kita akan diskusi lebih intens lagi di grup-grup WA kita ya. Oke, saya akan tutup. Baik, teman-teman semua, Bapak dan Ibu, dimanapun berada. Ini ada beberapa kotak yang saya lihat dari Google Form-nya. Kita bisa berkolaborasi di paper-paper yang lainnya, seperti yang dikatakan tadi. Kita akan lebih maksimal kalau memang ada lintas dari keilmuan kita, baik itu yang sama ataupun yang berbeda dari teman-teman mempunyai disiplin ilmunya. Dari saya mungkin cukup untuk awalan ini. Pertama kita udah kenalan, tahu di mana spektrum dari masing-masing teman-teman, latar belakangnya, dan tugas kita tentunya kalau hanya mendengarkan arah dari Pak Inayah, tanda kutip nggak akan kuat ya, tapi yang tadi disampaikan kita cari permasalahan, kemudian kira-kira apa nih isu-isu globalnya, dan kita bisa sama-sama nanti saling menguatkan dari aspek agama, dari komunikasi dakwah, dari komunikasi, dari transportasi darat, dari manajemen dan sebagainya. Dari saya itu dulu, dan terima kasih atas waktunya. Kita akan jumpa lagi pekan depan dengan berbeda materinya tentu, dan kita akan tunggu untuk partisipasi lainnya sehingga kita bisa menguatkan. Insya Allah pengalaman saya dengan teman-teman Pak Niko khususnya dan Pak Sugeng saya sudah rasakan, sudah buktikan ternyata bisa kita berkolaborasi dengan cara memberikan kontribusi dari masing-masing teman-teman. Itu aja Pak Inayah yang saya bisa sampaikan, lebih kurangnya kita akan akhiri, dan terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita
laksanakan apa yang kita sudah inginkan. Tentunya tujuan akhir adalah bagaimana kita bisa menulis, terpublish, dan tahu hal-hal yang terkait dengan UNED itu sendiri. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Tentunya kita akan perbaiki terus komunikasi kita di grup-grup WA lainnya. Terima kasih sekali lagi. Dan kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Inayah, Pak Ade, dan semuanya. Pak Inai, Pak Ade. Terima kasih. Izin lah Pak Bidi ya. Ya, saya akan close. Insya Allah kita akan buat ini recordingnya di media sosial YouTube. Bisa diulang lagi sebelum kita ketemu pekan depan. Terima kasih dan selamat libur.